Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai sistem informasi COVID-19. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 kelas B. Saya Nana Desi Rahma dan teman saya Friska Ajeng Agustina. Materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ialah yang pertama ada input, proses, dan output SIK COVID-19, aplikasi SIK COVID-19, pengembangan SIK COVID-19 di Indonesia, dan pengembangan SIK COVID-19 di negara lain. Yang pertama akan saya menjelaskan mengenai input, proses, dan output SIK COVID-19. Sistem informasi kesehatan COVID-19 saat ini memanfaatkan digital atau aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan dengan mudah melalui telepon pintar. Salah satunya ialah mobile aplikasi Bersatu Lawan COVID. Berdasarkan alur yang ada pada gambar, input pada sistem informasi kesehatan berasal dari fasilitas dan instansi kesehatan seperti puskesmas, dinas kesehatan, rumah sakit, dan secara terpisah pendataan barang yang masuk dan keluar. Data-data yang dikirim oleh fasilitas dan instansi kesehatan akan diproses di laboratorium yang nantinya akan disimpan di dalam sistem dan akan dijadikan sumber informasi data COVID-19 pada aplikasi Bersatu Melawan COVID. Selanjutnya, saya Friska Ajeng Agustina akan menjelaskan subbab kedua, yaitu mengenai aplikasi Sistem Informasi Kesehatan COVID-19. Aplikasi yang pertama adalah Corona Safety Mask. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang membantu penggunanya untuk mencari atau menemukan penjual masker di lokasi sekitarnya. Aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna Android ini mempunyai dua permission. Yang pertama yaitu ada read contact, yaitu agar aplikasi dapat mengakses kontak pada perangkat. Lalu yang kedua ada send SMS, yaitu untuk aplikasi dapat mengirimkan SMS kepada pengguna. Pengguna dapat memilih permission yang ia inginkan. Lalu selanjutnya ada aplikasi Rapid Pro yang merupakan aplikasi terbitan oleh UNICEF dengan kemitraan dengan beberapa universitas dan pembuat perangkat lunak pada tanggal 22 September tahun 2020. Aplikasi ini merupakan platform sumber terbuka yang dapat membantu pemerintah untuk menyampaikan informasi real-time dan rapid, serta menghubungkan komunitas kelayanan kesehatan. Rapid Pro ini akan terus diperbaharui berdasarkan pengalaman dari relawan di lapangan dan juga berdasarkan hambatan baru yang menghambat pengiriman bantuan. Lalu selanjutnya ada aplikasi bernama mHero. Aplikasi ini merupakan aplikasi terbitan oleh UNICEF dan Intrahealth International pada bulan Agustus tahun 2014 yang pertama kali digunakan untuk mendukung komunitas sektor kesehatan pada saat terjadi Ebola di Liberia. Aplikasi ini merupakan sistem komunikasi dua arah yang berbasis telepon seluler yang dapat menghubungkan Kementerian Kesehatan dan petugas kesehatan dengan menggunakan data dari sistem informasi kesehatan lokal yang ada guna menyampaikan pesan melalui saluran komunikasi populer secara lokal. Nah, mHero ini dapat digunakan oleh petugas kesehatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Ini yang tertera. Salah satunya itu dapat membangun kapasitas dan memberikan dukungan kepada petugas atau pelayan kesehatan lain, lalu memberikan informasi, keterampilan, serta dorongan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sementara itu, pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, mHero dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang diperlukan oleh sektor kesehatan. Salah satunya yaitu dapat untuk membagi petugas kesehatan ke dalam kelompok tertentu, seperti untuk mengkoordinasikan strategi promosi kesehatan dan tanggap darurat kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada aplikasi Comcare yang merupakan aplikasi dari Dimagi U-Report yang dapat digunakan untuk mendesain instrumen survei yang kemudian melalui gadget seperti komputer atau handphone akan digunakan untuk mengumpulkan data primer di lapangan oleh petugas atau yang disebut dengan enumerator. Nah, Comcare itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada Comcare Mobile yang digunakan untuk pengumpulan data yang dilakukan oleh enumerator sebagai operator atau pengguna mobile user.
Lalu yang kedua ada Comcare HQ yang digunakan untuk mengelola aplikasi dan pelaporan yang dapat diakses melalui web Comcare untuk dapat mendesain aplikasi, mengakses data, dan mengelola mobile user atau workers. Nah, aplikasi Comcare HQ ini biasanya digunakan oleh supervisor, research, project manager, dan data analis untuk menerima data yang akan disubmit oleh enumerator. Berdasarkan fungsi-fungsi dari kedua jenis Comcare tersebut, tentu saja aplikasi Comcare ini akan menjadi salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sistem informasi kesehatan COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan etika COVID-19 di Indonesia. Indonesia melakukan pengembangan etika COVID-19 untuk membantu mengendalikan perkembangan virus. Inilah beberapa aplikasi yang dibuat oleh Indonesia dalam pengembangan etika COVID-19 di Indonesia. Yang pertama itu ada Bersatu Lawan COVID. Aplikasi ini merupakan buatan satuan petugas COVID-19 yang bekerja sama dengan banyak pihak, seperti Kemenkes, BPOM, Kominfo, dan masih banyak pihak lainnya. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mempercepat alur pencatatan data pada level puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinas kesehatan, dan fungsi mengetahui lokasi rawan persebaran COVID-19 se-Indonesia, fungsi melihat sebaran kasus COVID-19, fungsi pencatatan hasil pemeriksaan RDT, dan fungsi pencatatan kebutuhan dan distribusi logistik bagi rumah sakit, laboratorium, dan dinas. Lalu fitur yang tersedia dalam aplikasi ini ialah fitur untuk mengetahui lokasi rawan, fitur untuk menilai risiko COVID-19, fitur untuk isolasi mandiri, dan fitur untuk konsultasi online dengan dokter maupun psikolog. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini merupakan buatan dari Kementerian Kominfo, di mana aplikasi ini memiliki cara kerja yang pertama itu mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasi saat bepergian agar penelusuran kontak dengan penderita COVID dapat dilakukan. Lalu akan terjadi pertukaran ketika ada gadget lain dalam radius Bluetooth yang juga terdaftar di Peduli Lindungi. Dan yang terakhir, apabila terdeteksi adanya ancaman virus dalam radius dekat, sistem akan menginformasikan kepada pengguna. Jadi kita dapat mengetahui apakah di dekat kita ada orang yang beresiko terkena COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab terakhir, yaitu mengenai pengembangan sistem informasi kesehatan COVID-19 di negara lain. Pengembangan sistem informasi kesehatan COVID-19 yang pertama itu ada dari Singapura, yaitu dengan aplikasinya bernama Trace Together yang diterbitkan pada 9 Maret tahun 2020. Aplikasi berbasis Android dan iPhone ini berfungsi untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin saja terpapar virus corona. Berikut ini merupakan cara kerja dari aplikasi Trace Together, yaitu ada 4 cara. Yang pertama adalah memanfaatkan sinyal Bluetooth, lalu memanfaatkan GPS di smartphone. Kemudian, aplikasi ini hanya berfungsi bagi ponsel yang mengunduh dan mengoperasikannya. Lalu, saat ada yang terdeteksi atau terpapar virus, pemerintah akan menghubungi warga terdekatnya untuk menyetorkan data lokasi ponsel ke pemerintah untuk melacak interaksi orang yang terdeteksi tersebut. Kemudian, gambar berikut ini merupakan peranti atau alat tambahan dari aplikasi Trace Together yang berfungsi untuk dibawa oleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, namun yang diutamakan adalah lansia yang tidak mempunyai smartphone. Yang membedakan alat ini dengan aplikasi Trace Together hanyalah bahwa alat ini tidak dapat mengirimkan data melalui internet, sehingga apabila ada yang terdeteksi, maka alat ini harus diserahkan ke pihak yang berwenang melalui perantara karena orang yang terdeteksi harus melakukan karantina. Selanjutnya dari Tiongkok ada aplikasinya yang bernama Alipay Health Code, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi terjangkitnya seseorang terhadap COVID-19 dengan menggunakan 3 warna QR Code, yaitu ada warna hijau, kuning, dan merah. Berikut merupakan cara kerja dari aplikasi ini.
Yang pertama itu, alat atau QR Code Alipay Health Code ini wajib dipasang untuk mengakses tempat-tempat umum, transportasi publik, atau sarana publik lainnya. Aplikasi ini menggunakan big data dan akan mengeluarkan QR Code dengan warna dan arti sebagai berikut. Yang pertama itu ada warna hijau, yang berarti pengguna bebas bergerak jika QR Code yang muncul akan berwarna hijau. Lalu warna kuning, yang berarti pengguna disarankan untuk tinggal di rumah selama 7 hari. Lalu yang terakhir ada warna merah, yang berarti pengguna harus karantina selama 2 minggu. Jika QR Code menunjukkan warna kuning atau warna merah, maka pengguna akan ditolak untuk menggunakan fasilitas publik tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada dari Cina, yaitu aplikasinya bernama Close Contact Detector yang berfungsi apakah pengguna berisiko tertular virus corona dengan cara menginformasikan pengguna jika mereka berada di dekat seseorang yang telah dikonfirmasi atau dicurigai COVID-19. Nah, orang-orang yang telah diidentifikasi berisiko tersebut disarankan untuk tinggal di rumah dan memberitahu otoritas kesehatan setempat. Nah, pemerintah Cina mendefinisikan close contact sebagai kasus yang mendekati tanpa perlindungan efektif, dikonfirmasi, dicurigai, atau kasus ringan dari virus corona saat orang itu sakit, bahkan jika mereka tidak menunjukkan gejala pada saat itu. Nah, close contact ini meliputi orang yang bekerja sama, berbagi ruang kelas, atau tinggal di rumah yang sama. Kemudian, staf medis, anggota keluarga, atau orang lain yang pernah berhubungan dekat dengan pasien dan pengasuhnya. Lalu penumpang dan awak pesawat yang pernah naik pesawat, kereta api, dan bentuk transportasi lain dengan orang yang terinfeksi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga kita semua dapat terlindungi dan lebih aware terhadap COVID-19 ini. Dan juga semoga kita dapat lebih memahami sistem informasi kesehatan COVID-19 yang dapat membantu kebutuhan kita selama masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.